Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai warisan. Sebenarnya sudah banyak konten-konten terkait warisan, hanya tentu saja masih ada yang bertanya karena ingin jawaban kepastiannya. Padahal dengan kasus-kasus yang berbeda, ada juga pembagiannya sama, hanya mungkin kasusnya yang berbeda atau ahli warisnya yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab ini. Jawabannya, pertanyaannya saya akan coba rubah sedikit, tapi hakikatnya sama. Jadi seorang laki-laki yang menikah 2 kali, pada pernikahan pertama katakanlah mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian ibunya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, dia menikah lagi dengan istri yang kedua, mempunyai anak 3, semuanya perempuan. Kemudian si ayahnya ini meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, meninggalkan warisan tanah seluas 5.000 meter, katakanlah 5.000 meter. Pertanyaannya, bagaimana cara pembagian warisannya secara faraid atau secara hukum Islam ya. Jadi saya akan mencoba menanggapi, karena yang dipakai di Indonesia itu, kalau misalnya legalnya, kalau ada permasalahan di pengadilan agama adalah dengan menggunakan kompilasi hukum Islam. Saya akan mencoba pembagiannya berdasarkan kompilasi hukum Islam. Ya, jadi ketika tanah 5.000 meter ini, kita harus inventarisir apakah tanah ini semua milik ayahnya atau masih ada sebagian punya ibunya tadi yang meninggal, yang dari istri pertama. Seandainya ada harta atau tanah yang punya ibunya yang istri pertama, maka diambil dulu. Misalnya ada dari 5.000 meter tadi, diambil dulu. Nah, ahli warisnya siapa? Jadi ahli warisnya adalah anak dari istri pertama. Karena yang punya harta adalah ibu, seperti itu. Nah, sekarang apabila tanah 5.000 meter memang benar-benar sudah punya bapak, itu punya ayah, kemudian ayah meninggal, maka kita lihat ahli warisnya siapa saja. Nah, sekarang kondisinya adalah sudah menikah dengan istri kedua, artinya istri pertama sudah tidak ada. Ahli warisnya tinggal siapa? Ahli warisnya berarti di situ tinggal istrinya yang menjadi janda dan anak-anaknya. Anak-anaknya ini dari istri pertama dan istri kedua, jadi nggak dibedakan kalau anak. Asal ini anak istri pertama tadi berjumlah 4 orang. Yang harus diperhatikan ada laki-lakinya 2 laki-laki, 2 perempuan, dan anak istri kedua adalah semua perempuan. Artinya semua ada 7, hanya ada 2 yang laki-laki. Pertama, pembagiannya adalah untuk janda. Untuk janda ini, istri kedua kan menjadi janda. Karena pewaris ini meninggal dunia, karena pewaris mempunyai anak, yaitu tadi ada 7, maka secara hukum Islam, waris Islam adalah janda mendapatkan 1/8. Meskipun misalnya janda ini nggak punya anak, tapi yang dimaksud ada anak itu adalah pewarisnya, meskipun misalnya janda ini nggak punya anak. Nah, kalau misalnya dua-duanya memang pernikahannya tidak ada anak, maka si janda mendapatkan 1/4. Tapi karena punya anak, yaitu pewarisnya, maka janda mendapatkan 1/8. Sisa dari 1/8 itu adalah dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu ada 7 anak. Ada 7 anak, sementara ada 2 laki-laki. Secara waris Islam, maka bagian laki-laki itu adalah 2 bagian.
dan perempuan adalah 1 bagian. Maka ini karena ada 7 orang anak tetapi 2 laki-laki, cara pembagiannya kita bagi 9 dulu. Nah, karena nanti ada 2 bagian untuk laki-laki, kita bagi 9. Yang 2 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian, ada 2 orang anak laki-laki dapat 2 bagian, 2 bagian. Yang sisanya berarti kan misalnya dibagi 9 itu 2 bagian, 2 bagian, berarti masih ada 2 bagian untuk laki-laki, 2 bagian untuk yang laki-laki, berarti 4. 9 dikurang 4 masih 5. Nah 5 ini berarti untuk semua, untuk perempuan pas gitu kan, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, pas 5 orang. Nah kira-kira seperti itu sih mudahnya pembagiannya. Jadi karena memang aturannya secara faraid warisan itu laki-laki 2 bagian, perempuan 2 bagian, maka bisa di mudahnya seperti itu, dibagi 9 dulu, kemudian yang laki-laki dapat 2 bagian, 2 bagian. Ya kira-kira seperti itu. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kalau ada pertanyaan lagi, dan silahkan follow, like TikTok ini, subscribe channel saya SDA Channel. Di sana banyak pengetahuan mengenai permasalahan hukum yang ada di masyarakat yang mungkin bisa untuk ya sekedar bahan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.